lah yang tidak boleh kamu makan dari yang mama atau dari yang berkuku belah unta, karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belahan, haram itu bagimu. Juga pelanduk karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat ke-6. Juga kelinci karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Lah. Ali Imran 50 ayat 50 dengan 51. Di situ ada perintah atau dalil yang mengatakan bahwa menghalalkan sebagian. Ya, nah itu. Kenapa? Ini sabar dulu ya, Bang Juma, tahan dulu ya, tenang. Biarkan saya selesaikan narasi saya dulu. Nah, Imamat 11 ayat 4 sampai 6 ini ditulis oleh Musa. Ini kan dari zaman Musa, artinya jaraknya 1800 tahun dengan zamannya Muhammad. Nah, kok bisa di zaman Muhammad itu dirubah itu gitu loh. Coba. Ali Imran berapa tadi? Ali Imran 50 51. Padahal hukum 50 Allah 51. Hukum Allah itu kan kekal dan abadi gitu. Kok bisa ada perubahan gitu? Mohon pencerahannya Bang Juma, guru-guru yang terhormat. Oke, nah gitu dong. Kamu harus tunggu Gurunda, tunggu aku konfirmasi dulu ya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, yang itu. Selamat, diam. Ini enggak, aku konfirmasi aja yang itu, Ali Imran yang itu. Saya sama dia aja. Iya, gua nanya. Ya itu. Oke deh, lanjut. Iya, baik. Jadi yang perlu Anda pahami dulu di dalam Al-Qur'an itu, di dalam surah Al-Maidah, Anda pahami dulu apa yang dikatakan Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah terkait hukum Taurat. Jelas sekali di dalam surah Al-Araf juga jelas dikatakan ya, bahwasanya hukum Taurat itu adalah hukum yang maaf, Bang Juma, mohon maaf, itu bukan di Al-Maidah tetapi di Al-Imran 50, Pak. Sabar. Oke, Anda jadi murid saya kok jangan ngeyel. Siap Gurunda, siap. Oke. Nah, ketika kemudian Al-Quran menjelaskan tentang hukum Taurat, ternyata hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Al-Araf ayat 145. Ya, itu. Jadi kalau Anda menabrakkan kemudian hukum yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi untuk orang Yahudi dan Al-Quran untuk umat seluruh manusia, Anda keliru. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Fakhusha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Saurikum daral fasikin. Itu jelas tuh. Kami telah tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu. Ya, jadi siapa yang disuruh? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam untuk berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri-negeri orang fasik. Nah ini satu, Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31, nomor 1, perjanjian baru Tuhan itu diadakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa hukum Taurat? Apa hukum barunya? Itu Anda baca di dalam Yeremia 31:33 bahwasanya tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam batin mereka, dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi hukum Taurat itu untuk siapa? Bani Israel. Jadi ketika Al-Quran menerangkan wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa atiun, dan sebagai orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Jadi hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel.
Tetapi ketika datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel seluruhnya harus tunduk kepada hukum yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang tadinya diharamkan pada masa Musa, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, maka sebagian dari yang diharamkan itu menjadi halal. Itu perintah di dalam Al-Qur'an. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, wahai pemegang Taurat, sungguh Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Lalu apa kata Allah? Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulan salama wa yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur bisini wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan kitab itu wahai ahli kitab, dengan Al-Qur'an itu wahai ahli kitab, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, yaitu Al-Qur'an, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Lalu apa kata Allah? Kalau Anda masih ingin mendengarkan, laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Udah kita jangan ke situ dulu. Kita jangan. Ya, itu dia makanya. Ini sudah belum penjelasannya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ketika dia datang untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Maka yang tadinya masih mendapatkan hukum Taurat itu haram, maka ketika bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagian menjadi halal. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, sebagian dari hukum Taurat itu dibatalkan oleh Yesus. Demikian. Udah belum? Udah. Oke, baik. Saya bertanya lagi pada Gurunda nih ya, Gurunda. Oke, muridku. Jadi kan seperti yang kita bangun tadi dari awal narasi kita ya, bahwa ini kan fakta yang tidak bisa dibantah bahwa jaraknya itu kan 1800 tahun. Artinya kenapa sampai 1800 tahun untuk menghalalkan 2 ekor binatang itu gitu? Itu yang saya belum menemukan gitu jawabannya. Kenapa sampai tunggu sampai 1800 tahun baru untuk menghalalkan unta dengan kelinci gitu? Kenapa nggak tanggung aja gitu? Udah halalin aja semua. Kenapa harus ada lagi yang harus dipisah-pisah gitu ya kan? Itu silakan dijelaskan Pak Gurunda. Anda boleh baca di dalam Yehezkiel 5, data nomor 5 dan seterusnya. Ini poin. Di Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima al-muwadi'i wa nasu hazzam mimma zukkiru bih wala tazalu tattahili'u ala kha'ina minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kenapa demikian? Karena Allah memang sudah merencanakan akan mendatangkan Rasulullah wa khataman nabiyyin di abad ke-7. Sehingga orang-orang yang dikenaki laknat oleh Allah dibiarkan mereka terlunta-lunta. Itu Anda boleh lihat di dalam Ulangan 6, Ulangan 4. Tepatnya di Yehezkiel 5. Anda lihat di situ. Bagaimana kemudian Allah murka kepada Bani Israel sehingga mereka dibuat terlunta-lunta sampai datangnya sang penebus, sang penolong lain yang mensucikan manusia, wa yuzakkihim, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama ketika saya bertanya kepada saudara, kalau Yesus itu Tuhan sebagai penebus dosa manusia, kenapa bukan pada saat Adam dia datang kemudian untuk mati disalibkan oleh Qabil dan Kain?
supaya tidak ada keturunannya berdosa, supaya Nuh, supaya Lot dan seterusnya tidak melakukan kemaksiatan di hadapan Tuhan. Oke, udah Gurunda, udah belum nih? Nah, biar saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi Gurunda. Silakan, jadi kan muridku. di sini Lanjut. di sini di Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini Yesus saja datang untuk menggenapi. Kok tiba-tiba kanjeng Nabi Muhammad datang merubahnya gitu loh. Itu gimana penjelasannya? Silakan Pak. Oke, baik. Jadi Al-Qur'an menjelaskan kepada mereka Bani Israel bahwa telah datang kepada mereka sebuah aturan. Tadi saya sudah membacakan kepada saudara bagaimana Allah kemudian di dalam surah Ali Imran 91 menegaskan, Al-Araf ayat 145, bahwa hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 untuk Bani Israel. Sekarang Al-Qur'annya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqib. Bentar dulu, saudara, bentar dulu. Yeremia berapa tadi, Pak? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Oke. Nomor 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkar meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batinku, di dalam meluskannya di dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Udah paham di situ? Jadi di sini tidak ada pelarangan soal ini. Untah dengan itu, Pak. Di sini cuma bilang hanya menaruh di dalam hati, Pak. Dengarkan, hukum Taurat Tuhan itu disimpan dalam hati Bani Israel. Oke ya. Nah, saya bantu referensi lain, sabar. Di dalam Ulangan 33, di situ sangat jelas dikatakan di data nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jemaat Yakub berarti Bani Yakub, keturunan Yakub. Ia menjadi raja Yesurun. Kemudian ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama, berarti suku Israel secara bersama-sama mereka diberikan hukum Taurat. Data nomor 10, Anda lihat, mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban bakaran di atas mezbahmu. Berarti hukum Taurat itu memang diperuntukkan untuk Bani Israel, keturunannya Yakub. Jadi kalau ada hukum, contoh, Anda hidup pada masa hukum Taurat, Anda bukan keturunan Yakub, ada pelarangan makan babi. Ketika Anda bukan keturunan Yakub makan babi, apakah hukum jangan makan babi itu berlaku untuk Anda? Tidak. Karena hukum itu hanya datang kepada Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Izin menanggapi Gurunda. Nah, silakan muridku. Jadi kan di Imamat 11 tadi itu kan itu Imamat 31. Ya, bukan Imamat 11 ayat 4 sampai 6 tadi itu kan penekanannya memang untuk bangsa Israel, Pak Gurunda gitu. Nah, kalau Pak Gurunda bilang hukum Taurat itu kan hanya untuk bangsa Israel, lalu kita melupakan Imamat 11 ayat 4 sampai 6 itu juga untuk Israel gitu. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu datang menghalalkan itu, sedangkan pada dasarnya memang sudah diharamkan gitu dan tidak boleh ada yang merubah itu. Dengarkan. Gurunda, tadi dulu dong sebelum lanjut, tadi yang jemaat Yakub di mana itu dalilnya? Ulangan 33 nomor 4. Jadi Imamat 11 itu sangat jelas di situ. Coba Anda baca. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakan kepada Bani Israel. Tak ada dikatakan kepada Bani Adam, gak ada. Bani Israel. Demikianlah juga babi, jangan engkau makan karena itu haram bagimu. Ini hukum untuk Bani Israel. Kenapa kita nempel ke sana? Hukum ini untuk Bani Israel karena mereka kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum ini. Dan ingat, hukum ini tidak mengikat seluruh umat manusia, hanya mengikat mereka. Sehingga dinubuatkan akan datang sosok hamba Tuhan yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, di mana hukum-hukum Tuhan itu akan dinyatakan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah,
Tidak ada dari Bani Israel. Kenapa? Karena hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel bukan untuk seluruh bangsa-bangsa. Sedangkan yang datang ini, yang menegakkan hukum-hukum di dalam Yesaya 42 nomor 1 adalah hamba Tuhan yang di atasnya ada roh, di mana roh Tuhan yang akan dinyatakan kepada dia berupa hukum-hukum dan ketetapan itu untuk diperuntukkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Bil bayyinati wal zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Gurunda. Ya saya 42 ayat berapa tadi, Pak? 42 nomor 1. Nomor 1. Iya. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di situ tidak ada sebutan Muhammad, Pak. Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada saudara, siapa yang kemudian menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa? Dari Bani Israel dulu, Bani Israel dulu. Yang mendapat tugas untuk menyatakan hukum Tuhan. Kan hukum Tuhan itu datang Torah, yang ada juga dari ketetapan-ketetapan kidung yang ada dalam Mazmur, ya. Kemudian firman-firman yang diterima oleh Yesus yang dikhususkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Itu siapa? Yohanes Pembaptis, Pak. Yohanes Pembaptis di mana dituliskan? Itu di ayat kedua, Pak. Lanjutan ke ayat kedua itu, Pak. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Nah, Yohanes Pembaptis ini yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru itu, ya, dia sering memberitakan firman itu sambil berjalan begitu. Enggak, kepada bangsa-bangsa, kepada hukum-hukum Yohanes Pembaptis yang diperintahkan kepadanya untuk dia nyatakan kepada seluruh manusia itu di mana? Kalau nggak ada, saya bacakan Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dari Al-Qur'an. Monggo, silakan. Karena yang menggenapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran wa nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh kami dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendak di antara hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Sama, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diberi Al-Quran sebagai hukum-hukum untuk dia tegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya Al-Quran ke bangsa manapun harus menggunakan original teks, gak boleh hanya terjemahan. Gurunda. Jadi penekanan daripada Gurunda ini di Yesaya berapa tadi, 4 ayat 30 itu ayat 42 ayat 1 sampai seterusnya itu adalah ayat-ayat yang mau dibilang ramalan atau nubuatan gitu untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira begitu penekanannya. Yes, betul. Mungkin kita bisa baca ya, Pak, di ayat lanjutannya gitu, karena menurut saya kurang lengkap lah kalau kita cuma baca ayat 1 ayat 2 gitu. Iya, nggak panjang kok, nggak panjang. Silakan. Ayat ke-6 ya, Pak ya. Ayat ke-5 beginilah firman Tuhan Allah. Tuhan menciptakan langit dan membentangkan yang mengharapkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawanya kepada mereka yang hidup di atasnya. Ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau. Nah, tujuan atau penubuatan ini untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Emang Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyelamatkan siapa, Pak, di sini, Pak? Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Oh, oke. Aku telah membentuk engkau, memberi engkau dengan menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsanya. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad disebut terang juga, Pak? Ada dalilnya dalam Al-Quran? Baginda Muhammad, dengarkan. Dalilnya, Pak. Terang itu adalah cahaya. Asyura ayat 52.
Dan juga saya sudah membacakan kepada saudara bahwa telah datang kepada kamu agama berupa cahaya yang menerang dan juga datang kepada kamu petunjuk. Itu sudah jelas seperti ayat yang saya bacakan tadi kepada saudara. Baik, saudara. Sabar. Biar lebih jelas. Dikatakan gini, yahdi bihillah manit sama ridwanahu subulan salama wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya. Oke, cahaya itu terang. Oke, lanjut. Lanjut satu ayat lagi terakhir. Oke. Terakhir kan tadi ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Nah, maksud penyelamatan tadi kan Bang Juma udah menjelaskannya, ya kan? Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini disebut perjanjian juga ya, kurang lebih begitu. Terus menjadi terang, tadi sudah dijelaskan ada dalilnya. Nah, ayat ke-7, untuk membuka mata yang buta. Nah, sepanjang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad kurang lebih 30 tahun berada di dunia ini, apakah beliau pernah melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang yang matanya buta? Oh, salah Anda memahami itu. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Maksudnya adalah, dengarkan, maksudnya adalah dengan Al-Quran itu kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan bangsa yang mana bangsa itu buta, yang mana bangsa itu tuli, yang mana bangsa itu tidak tahu apa-apa. Itu bangsa jahiliyah. Makanya dia datang dengan apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Mereka kemudian disucikan dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kebutaan, dalam kegelapan, dalam kesesatan yang nyata. Makanya Arab dalam keadaannya sekarang seperti ini, padahal tadinya adalah bangsa jahiliyah. Demikian. Baik. Jadi menurut Bang Juma, ayat 7 ini, karena di sini kan ada membuka mata yang buta. Berarti kan kalau kita melihat, perhatikan baik-baik kata demi kata ini kan, kata mata itu kan merujuk pada spesifik atau lebih kepada ya personality, humanity gitu, artinya manusianya begitu, bukan seperti bangsa. Mungkin penjelasan Bang Juma mungkin keluar dari konteks apa bagaimana? Silakan Bang Juma. Enggak keluar ke konteks. Kenapa? Karena di sini tidak. Enggak. Dengar. Ini berbicara tentang hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, bukan orang per orang. Baca kembali. Di data nomor 2, nomor 1, jelas sekali supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. 1, kemudian dinyatakan lagi di ayat ke-6-nya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa 2. Berarti bangsa yang dimaksud bukan orang per orang, bangsa, karena hukum-hukum ini harus ditegakkan kepada seluruh bangsa. Maka ketika dia datang, dia memelekkan bangsa-bangsa yang buta hukum, yang tidak ngerti tentang Tuhan, yang tidak ngerti tentang kitab suci. Dia melek setelah ia datang, dan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ayatnya sudah saya bacakan kepada saudara. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu jelas. Datang kepada orang yang buta, kemudian beliau membacakan ayat-ayat suci, memberikan keterangan-keterangan kepada mereka, lalu kemudian Rasulullah mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya, dengarkan, mereka benar-benar dalam kebutaan yang nyata. Demikian. Oke Bang Juma, tapi kan di ayat 9 itu dia bilang begini, nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Berarti konteksnya itu adalah penulis ingin mengatakan bahwa yang sudah menjadi kenyataan itu adalah pada zamannya sang penulis ini gitu. Berarti bukan pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad gitu dong. Berarti dalil ini batal dong gitu. Jadi gini, Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran jelas sekali dikatakan, Ali Imran ayat 81, bahwa semua nabi itu diangkat perjanjian oleh Allah. Wa ishazallahu mitsaqa bani kanabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum
La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala akrartum. Maaf. Wa akhastum ala dzalikum isri. Qalu akrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ini nubuatan. Manakah aku memberikan hikmat dan kitab kepada kalian, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku ini? Atas demikian itu mereka para nabi kemudian menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kalian semua wahai para nabi untuk menjadi saksi bersama kamu. Jadi nabi-nabi terdahulu memang sudah menubuatkan akan datangnya sosok nabi yang sama seperti Musa yang menjadi pembawa hukum-hukum Tuhan. Dan nubuatan demi nubuatan itu rentetannya sangat jelas. Dari zaman ke zaman nubuatan terbuka hingga sampai pada poin terakhir final, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini yang diterangkan dalam Al-Quran yang barusan saya bacakan, Ali Imran ayat 81. Demikian. Baik Bang Juma, mungkin Bang Juma kurang perhatikan dengan seksama ya. Kalau saya melihat sih di ayat 9 ini kan nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi kan di situ seolah-olah dia ingin berkata bahwa ini udah jadi kenyataan loh. Pada saat penulis Yeremia 40 tadi dia menulis itu, dia seolah-olah ingin mengatakan kepada pembaca atau saya dengan Bang Juma bahwa itu sudah terjadi pada zaman itu. Gitu. Oke. Hal-hal yang baru hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Jadi dia beritahukan memang pada saat itu gitu. Nah, tanggapan Bang Juma gimana? Oke. Bung, kalau Anda kemudian menyandarkan kepada pemahaman tersebut, saya boleh minta siapa oknum yang menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Musa, sehebat-hebatnya Musa hanya untuk Bani Israel. Daud, Salomo, Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu untuk yang bangsa-bangsa, hukum-hukum yang ditegakkan Tuhan untuk bangsa-bangsa itu yang mana? Sedangkan di dalam Yesaya 66 nomor 27, nomor 23 jelas sekali dikatakan, sabat berganti sabat, bulan berganti sabat, bulan berganti bulan, tetapi seluruh umat manusia kelak akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembah kepadaku. Itu yang menjadikan dasar pijakannya itu terjadi, itu siapa? Nabi mana yang mengajarkan kepada seluruh bumi untuk sujud beribadah menyembah kepada Allah? Ya kalau menurut perspektif Bang Juma ya pasti Nabi Muhammad. Yes, karena hanya beliau. Oke. Oke, saya kira saya udah capek. Baik, terima kasih Bang Juma. Nanti saudaraku. di next line lagi saya bertanya lagi. Anda luar biasa, ternyata Anda orang baik. Maaf. Nah, itu loh, jubir bisa kayak begini ternyata gurunda ya. Kita respect ini saudara. Jadi begini saudara. Saya salah menilai antum. Anda luar biasa ternyata. Baik. Thank you. Saya minta maaf ya. Selamat malam semua. Saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Nanti lain kali kita diskusi lanjut lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama aku mau nanggapin dikit jubir, kalau boleh. Udah. Enggak, ini enggak nambah pertanyaan. Aku cuma nanggepin. Silakan. Nah, untuk yang tadi, yang soal apa? Tadi Gurunda udah cantik banget menjelaskan untuk Yesaya 40 nomor 9, yang nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Ini seakan-akan seperti di zaman penulis kan? Enggak seperti itu. Karena sudah menjadi kenyataan itu harus dilihat apakah kenyataannya sudah terjadi di zaman itu atau belum. Ini sama seperti di Yesaya 9 nomor 6. Ketika dibilang sebab seorang anak telah lahir untuk kita, di sini kan ditulisnya telah lahir. Berarti di zaman penulis, padahal kan nggak begitu, gitu maksudnya. Oke, baik. Terima kasih buat semua teman-teman. Saya juga mau berkomentar, Bang. Iya boleh. Anda nggak usah jawab lah. Gini ya, bro. Tadi sangat cantik pertanyaan Anda, mengkombinasikan itu ya antara imamat 11 sampai 7 loh sebenarnya, dengan Anda membawa surat Al-Imran 50. Udah jelaskan jelas sama Bang Juma tadi. Nah, perubahannya udah jelas toh bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini manusia di zaman sekarang ini tidak sia-sia hidup kita karena cumi, udang, apapun itu yang enak dimakan telah dihalalkan gitu karena perkembangan zaman. Karena memang kan Al-Qur'an itu untuk seluruh umat manusia, bukan kepada Bani Israel saja. Nah, yang menjadi problem di sini, brother, saudara kita Kristen ini, dari mana tadinya di imamat itu diharamkan, kita ambil contoh saja babi gitu ya, kenapa sekarang ini tidak konsisten?
Karena kenapa? Karena Anda masih memakai itu sebagai kitab suci Anda. Kalau jelas kami di Islam bukan kitab suci kami itu. Nah, ini yang perlu nanti Anda pelajari lebih mendalam. Kenapa mesti? Kalau Anda konsisten masih mempergunakan itu adalah dasar iman Anda, kenapa mesti babi dan lain-lain itu Anda teman Kristen bebas memakannya begitu? Nah, untuk sementara ya, atau analisa sementara atau pendapat sementara adalah bahwa yang merubah ini semua adalah Paulus dengan tulisannya yang ada di Efesus 2 nomor 15 tadi itu, bahwa apa, dengan matinya Yesus di tiang salib segala aturan dan perintah hukum Taurat telah dibatalkan. Nah, ini yang problem. Nah, makanya sekarang saudara-saudara kita Kristen itu terbelah menjadi beberapa bagian. Ada Advent yang masih konsisten, ada Katolik yang ikut Paulus, dan ada Protestan kurang lebih sama. Itu pun masih juga terbelah. Nah, untuk itu teman Pak Jubir mohon nanti memperdalam ilmunya lah, bahwa kenapa ada yang merubah. Kalau di agama Islam itu yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena waktu itu berlaku untuk Bani Israel. Tentu dengan perkembangan zaman, Islam itu zaman itu menyesuaikan diri dengan Islam, bukan Islam yang menyesuaikan dengan diri dengan zaman. Nah, kalau Anda ini ada selalu kekang dengan perkembangan zaman. Untuk itu teruslah belajar dan jujurlah, seperti yang tadi saya juga seperti Bang Juma dan teman-teman yang lain. Kalau sekiranya tadi di awal diskusi ada kerodit, ya kami mohon maaf, karena adalah jubir iman. Jadi iman Anda ini memang iman baik, tapi lebih lengkap lagi iman Anda agar bisa konsisten. Lebih baik carilah jalan kebenaran itu. Hidup ini cuma sekali, solusinya adalah Islam. Itu dari saya, Mas Bro. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata hilaf dari kami. Thank you. Baik. Mungkin ada yang lain lagi sebelum saya tutup, soalnya besok kerja nih. Saya pamit dulu ya saudara-saudara ya semua ya. Oh ya, silakan Ibu Bos. Semoga saya mau ngomong ini, Bang Juma ada pesan dari Bang Dewa. Katanya ada 2 orang mau diskusi sama Bang Juma, mau mendengar pencerahan Bang Juma. Nah, kalau nanti dia gimana, dia mau mualaf 2 orang. Itu pesan dari Bang Dewa. Tapi jam 11 tadi lupa, Bang. ya. Iya, betul. Ya, jam 11 tapi Bang. 12. Jam 11, jam 12, jam 11, 12, Iya, jam antara jam 11, 12. Oke. Nanti itu lanjut. Silakan. masih ada urusan ke Bang Jubir. Kalau enggak Bang Jubir turun, ada yang mau naik di bawah. Baik. Mungkin mau lanjut. Terima kasih semua Ini saudara-saudaraku. Gurunda, terima kasih. Selamat malam. Malam. Nah, ini Jubir. Sehat. You got our respect. Kau mendapatkan respect dari Muslim. Ini kan enak dialog kayak gini Iya, gitu. betul. Jadi enggak Oke, baik. Bagaimana tadi? Bagaimana? Begini. Apanya yang bagaimana? Maksudnya itu kenapa kita umat Islam wajib mengimani ada kitab-kitab sebelumnya termasuk Taurat itu yang kita bahas tadi. Tapi kenapa kita nggak dianjurkan untuk menjadikan pedoman hidup kita umat Islam? Tapi kita harus mengimaninya. Dan yang kedua, apakah Taurat yang asli itu sebenarnya masih ada nggak sih? Kira-kira begitu. Iya, baik. Silakan. Jadi Al-Quran mengatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Fakhus ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Musa. Nah, sekarang kita sebagai seorang muslim percaya enggak ini? Allah berfirman kepada manusia yang bernama Nabi Musa. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih, melebihkan, mengangkat engkau dari manusia yang lain pada masamu. Untuk apa? Birisalati, untuk membawa risalahku. Apalagi wabi kalami, dan juga untuk membawa firmanku. Fahusma ataituka, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu.
wa kum minasyakirin, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Sekarang poinnya, kita harus beriman. Ini adalah kalam Allah. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144, kita harus beriman. Ini kalam Allah. Di dalam muatan kalam Allah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi penggarisan dari firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Ternyata Al-Quran menuntun kita untuk mengetahui itu. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu ini untuk siapa? Kata Allah, bahusma biquwah. Ini untuk siapa? Perintahnya, berpegang teguhlah kepada Torah yang kuberikan dan suruhlah kaummu. Ini perintah. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi hukum Torah itu kemudian diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk diajarkan kepada kaumnya agar kaumnya berpegang teguh kepada hukum yang datang kepada mereka. Lalu yang pertama tadi, kita harus beriman. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa, cakupan firman-Nya itu ada di lauh Torah atau Taurat itu sendiri. Lalu bagaimana kelakuan kaum di mana Musa meminta kaumnya agar meneguhkan hukum Torah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfu minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Kedatangan Al-Quran, kedatangan Islam, ternyata itu untuk menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa data yang ada dalam hukum Torah, yang ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu disembunyikan. Berarti kita beriman kepada kitab Torah atau ajaran Allah yang datang kepada Nabi Musa yang dikhususkan kepada kaumnya, tetapi kita juga kudu wajib beriman bahwa Allah berfirman ternyata hukum Taurat itu telah disembunyikan, ada yang ditunjukkan dan ada juga yang disembunyikan. Kalau begitu, bagaimana solusi yang digambarkan kemudian oleh Allah kepada umat Islam untuk memahami lebih jauh bahwa apa yang digambarkan ini adalah sesuatu yang mutlak benar adanya? Kita lihat di dalam surah Ali Imran, kalau nggak salah di data 91 ya. Di situ jelas sekali dinyatakan oleh Allah, Ali Imran dinyatakan oleh Allah bahwasanya orang-orang Yahudi, saya rada-rada lupa ayatnya, yang pasti bahwasanya Allah mengatakan orang-orang terdahulu itu membuat kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagian kemudian dicerai-beraikan. Itu yang diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 91, ya, di ayat 91 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan terinci bahwasanya kitab Nabi Musa ini itu dibuat oleh kaumnya bercerai-berai. Mereka kemudian membuat firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu menjadi lembaran-lembaran kertas yang terpisah-pisah. Di situ diterangkan oleh Allah, "Qul man ansalal kitab allati ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'aluna qaratis tubdunaha wa tukhfu katsira." Jadi dibuat seperti sebuah lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Nah, apa pembuktiannya? Di dalam surah Al-Maidah masih tersisa. Al-Maidah ayat 45, sedikit lagi Bang Handi, ini kepanjangan kayaknya ya.
di Al-Maidah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anf bil anf wal uzun bil uzun. Ini jelas. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Torah bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dibalas kisas pun itu akan dibalas dengan hal yang sama. Tapi bukan ciuman kudus ya, karena di situ tidak ada bibir dengan bibir. Nah, lalu kemudian pembuktiannya itu sangat jelas. Itu diterangkan dalam Ulangan 1921, Imamat 24 nomor 20. Itu sangat jelas bahwa ini masih digambarkan nyawa balas nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan nggak ada bibir dengan bibir ya. Saya kira begitu Bang Hadi. Demikian. Sakti, aku bertanya sekarang. Aku Gurunda. Ya, silakan. Siap. Kiri ya, jangan belok kiri ya. Enggak dong, enggak belok kiri. Al-Quran loh, ini aku minta penjelasan Al-Quran nih. Gurunda tadi di Al-Baqarah 91 itu yang terbelah itu. Lembaran-lembaran kertas yang cerai-berai kan. Iya. Baik, seirama dengan ini Gurunda. Al-An'am ayat 91, betul. Iya. Iya. Al-Baqarah 91 ya. Oke. Nah, aku bertanya Gurunda, ini salah satu ayat favorit. Aku butuh penjelasannya Gurunda. Ada di Iya. Al-Ankabut ayat 25. Frasa awal. Suara saya, suaramu yang hilang. Cek. Suara aku kayaknya yang hilang. Cek. Dua-duanya kedengeran. Halo. Ada. Halo. Ada. Oh, Gurunda, sinyalnya merah tuh. Gurunda sinyalnya merah. Oh ya. Ntar dulu, tungguin dulu bagus. Tunggu. Tahan. Ganti wifi-nya dong yang di rumah dipakai. Ayo. Sabar dulu ya. Cek. Duar. Nah, udah hilang tanda sinyal jeleknya. Oke. Cep. Gimana deh? Ya, jadi gini Gurunda, ini ada ayat dalam Al-Quran ya. Jadi kita nggak belok kiri nih Bang Handi, aman. Dalam Al-Quran tuh Allah memfirmankan mengenai perkataan Nabi Ibrahim. Seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innamat takhadtum min dunillahi awthanam mawadda tabainikum. Nah, itu artinya gini. Dan dia, Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih di antara kamu. Lah, itu gimana Gurunda? Jadi kalau yang ngajarnya cuma kasih-kasih doang itu berhala gitu atau gimana ya? Tunggu. Ya, Anda lah yang jawab sendiri tuh. Jawabannya kan sudah pernah dibahas itu. Sini saya jawab. Gimana ya? Coba Bang Handi, coba. Gimana Bang Handi? Udah pernah membahas itu kan? Iya. Bikin orang terbirit-birit. Maksudnya itu orang yang menyembah berhala itu memang kelihatannya happy dengan kasihnya, tapi itu ajaran semu, kenikmatan dunia saja, padahal sebenarnya mereka dalam kegelapan. Itu kira-kira begitu. Sakti. Iya. Sip. Ya, itulah pertanyaan. Ternyata ada dibahas itu. Jadi Ikhwan, kalau kita baca itu, kalau ciri-ciri berhala itu pengajarnya cuma kasih doang. Itu ada di Al-Ankabut ayat 25. Gitu kawan-kawan ya. Al-Qur'an loh, nggak belok kiri ya. Enggak. Nah, lanjut. Bang cuma langsung ke Taurat lagi gitu loh. Kan sering ada yang nanya tuh. Jadi teman-teman yang pemula ya bisa menjawab. Iya, keren. Kalau begitu sebenarnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berbahasa Hebrew itu bahasa kaumnya, yang dipegang Yahudi sekarang itu masih ada apa enggak sih? Itu loh maksudnya Bang Juma. Kira-kira bisa nggak sih diberi pandangan teman-teman pemula begitu? Iya, baik. Ya. Jadi gini, secara tradisi, secara histori itu kemudian kemungkinan masih ada Bang Handi. Tetapi yang diterangkan kemudian oleh Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi
dikatakan di sini menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Kemungkinan kitab itu ada tapi disembunyikan. Ini dari Al-Quran. Tetapi yang lebih parah dari ahli kitab, lima talbisu dal haqqa bil batil. Mereka mencampur adukkan. Jadi kita tidak bisa lagi kemudian mengatakan bahwasanya masih ada tapi disembunyikan, ada datanya, kemudian ada tapi dicampur adukan, dan itu fakta di lapangan. Lalu bagaimana sikap kita kemudian? Bagaimana sikap kita? Sikap kita itu jelas. Kita tidak boleh abu-abu di sini. Iman kita sekarang yang harus kita jadikan sebagai ukuran implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah Al-Quranul Karim. Kok bisa kayak gitu, Bang? Yes, apa alasannya, Bang? Karena Rasulullah Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala tentang kedatangan Rasulullah. Ya ahlal kitab, kad ja'akum rasuluna. Wahai ahli kitab, sungguh utusan kami telah datang kepadamu. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kedatangannya salah satu tujuannya adalah menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Berarti Rasulullah Muhammad SAW secara kaidah perintah sebagai makhluk yang diutus membawa risalah kenabian, rasul dan nabi penutup, beliau tidak punya kewajiban mutlak dari Allah untuk menjelaskan seluruh isi kitab-kitab terdahulu. Jadi kita nggak ada tuntutan untuk bisa untuk mengetahui bahwa ini ada, ini masih ada, ini masih murni. Nggak ada tuntutan seperti itu. Karena kenapa? Rasulullah Muhammad SAW pun kedatangannya tidak untuk menguraikan semua isi Torah, isi Injil, isi Zabur yang disembunyikan. Tidak ada. Cuman Allah mengatakan, beliau menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang beliau biarkan untuk tidak dia jelaskan. Apa tujuannya? Kenapa? Karena sandaran setelah kitab-kitab tersebut yang menjadi nur dan petunjuk setelahnya adalah Al-Quranul Karim. Inilah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada kita, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahi kepadanya Al-Qur'anul Karim. Meski kata Allah, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ini maksudnya apa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini litubayyina linnas, untuk menjelaskan firman Allah kepada seluruh umat manusia. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Al-Quran yang menjelaskan. Jadi nggak perlu lagi yang lain. Kita nggak perlu, kita cukup beriman. Dulu pernah ada Torah, dulu pernah Zabur, dulu pernah ada Injil, disembunyikan kaumnya, dicampur adukkan kaumnya. Lalu kemudian Al-Quran datang sebagai penjelas yang adalah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Gitu, sikap kita di situ, Bang Handi. Kalau ada yang mengatakan masih ada asli, silakan. Itu tidak ada kepentingan kita di sana. Oke, mau ada asli mau enggak ya is okay. Tapi Yes. punya Al-Quran itu intinya ya, Bang. Yes, betul. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Itulah Al-Quranul Karim. Oke, berlanjut kepada berlanjut kepada materinya begitu ya. Ini sorry ya, ini harus diedukasi juga nih. Percampuran antara hak dan yang batil di sana begitu, terus kemudian diaplikasikan dan tuduhan mereka, ngapain sih Al-Quran datang ngoreksi meluruskan kitab sebelumnya, emang gak ada kerjaan apa? Nah sekarang kita masuk ke dalam satu, ambil kasus kisah Lot
dan Nabi Lut yang ada di Al-Quran. Bukankah salah satu ini yang diluruskan kisah-kisah para nabi yang dihinakan seperti itu Bang Juma? Al-Quran itu tujuannya untuk memulihkan nabi yang terhinakan namanya di sana. Iya. Kira apa tujuannya Bang Juma? Silakan. Iya, jadi gini Bang Handi, ketika kemudian Al-Quran menjelaskan setiap datang Nabi kepada mereka, selalu diolok-olokkan oleh mereka. Maka kemudian Nabi Lut itu tidak lepas dari olok-olokan mereka. Dituduh sedemikian rupa di dalam Kejadian 19, maaf, Kejadian 19, bagaimana kemudian Nabi Lut ini diperkosa sama putrinya. Akan tetapi yang diterangkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80 itu tidak bercerita tentang seperti itu. Ketika kemudian Allah mengatakan, ketika kami mengutus Lut kepada kaumnya, kata Allah, ingatlah, ya, kata Allah, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang pernah dikerjakan oleh seorang yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Artinya bahwasanya Nabi Lut di dalam Al-Quranul Karim, ya, itu disucikan namanya, betul. Bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ayat 70, kemudian surah Al-Haqqah ayat 9. Bagaimana kemudian Nabi Lut itu tidak pernah kemudian diajarkan bahwasanya beliau melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh kitab-kitab terdahulu. Itu nggak ada itu Bang Handi. Karena kenapa? Semua nabi yang diutus oleh Allah itu jelas orang-orang suci, maksum dia. Nggak ada kemudian orang itu bahwasanya nabi ini melakukan ini, nabi nggak ada di Islam. Semua nabi itu suci. Itu yang diimani oleh yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Seperti itu Bang Handi. Jadi kedatangan Al-Qur'an, ya, Termasuk Nabi Daud ya? yes, termasuk Nabi Daud. Itu di dalam Al-Qur'an tidak pernah diceritakan kemudian bahwasanya Nabi Daud itu mencemarkan dirinya dengan perbuatan yang dituduhkan dengan seorang wanita bernama Batsyebah. Masya Allah. Iya. Boleh kita cari di dalam Al-Quran ayat mana yang kemudian menceritakan bahwasanya ada nabi yang diceritakan tidak senonoh di dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi kalau sudah begini Bang Juma, kira-kira yang melatar belakangi mereka tidak mempercayai Al-Quran apa? Kenapa mereka sukanya ada kisah yang gak senonoh seperti itu, di Al-Quran diluruskan, dikoreksi, malah mereka memprotes. Kenapa sih Al-Quran mengkoreksi gitu loh. Kira-kira isi kepala mereka apa ya gitu ya. Ini yang saya ingin temukan, ini saya ingin teliti gitu loh. Bang Juma udah dapat gak hasil penelitian selama ini? Penyebabnya apa? Jadi gini, Iya. jadi gini Bang Handi. Iya. Allah mengatakan bahwa setan itu dari dua golongan. Ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Lalu kemudian tipikal setan itu sombong, angkuh, iri, dengki, hasad, husud, itulah perbuatan setan. Jadi ketika melihat suatu kesempurnaan, setannya cemburu. Bagaimana kemudian setan cemburu kepada Nabi Adam alaihissalam? Karena kesempurnaan Adam, iblis kembali cemburu. Begitu juga ketika melihat ada kesempurnaan di Al-Quran, orang-orang yang pada dirinya ada karakter iblis itu cemburu kepada ajaran agama Islam. Sehingga segala macam tipu daya, segala macam upaya kemudian mereka lakukan untuk supaya orang menjauh dari Al-Quran. Jangankan orang di luar Al-Quran, orang yang mengikuti Al-Quran saja mereka usahakan bagaimana caranya mereka itu menjauh dari Al-Quran. Itulah yang dikatakan oleh Allah, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ada lagi satu data di dalam Al-Quran, tapi saya lupa ayatnya, di mana kandungannya mengatakan gini. Mungkin sahabat-sahabat ingat bahwasanya dengan adanya Al-Quran maka membuat orang-orang kafir itu makin bertambah-tambah kekafirannya. Saya lupa ayatnya, ya nantilah kita cari Bang Andi. Saya lupa hafal. Gurunda, kalau ini maksudnya gimana Gurunda?
ayat 194. Ini yang Sebentar, kedua. Anissa, sebentar saya kasih tadi. Anissa Oh. ayat 137 Bang Juma. Anissa 137 ya. Iya. Masya Allah. Mungkin ada yang bisa bacakan. Saya lupa-lupain. Anissa, kalau Anissa ayat 100 sebelumnya itu kan Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, Ya kemudian ayyuhalladzina beriman amanu. pula, kemudian kafir lagi itu ya. ya ayyuhalladzina Yang amanu bertambah kafirannya. ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rusuli wal kitabil ladzi anzala minal qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Terus kemudian di lanjutan daripada ayat itu alladzina sorry Bang Handi. Oke. 38. Iya. Innal ladzina amanu. Iya. 37 innal ladzina amanu summa kafaru ya. Kafaru. Terus 38 ya. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wala yahdiyahum Sabila. Oke. Sesungguhnya orang-orang beriman lalu kafir kemudian beriman lagi kemudian kafir lagi bertambah kafirannya maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak menunjukkan mereka jalan yang lurus. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke. Silakan Bang Kores. Cep. Nah, ini gurunya maksudnya apa ya? Apa tuh, Dek? Ini Al-A'raf ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum. Sesungguhnya